begitu banyak orang yang terkagum-kagum dengan kebaikan apa yang beliau tampakkan dari perilaku. Ini sebenarnya jadi kunci. Kalau mau berhasil dalam membuat area dakwah kita berhasil, atau dalam keluarga kita sendiri, seharusnya kita menampakkan kuduah dulu. Anak-anak kita ni yang masih menyimpan rasa takut kepada kita itu tampaknya baik. Orang akan lihat, mengatakan walaupun ayahnya begitu tapi anaknya baik-baik semuanya. Itu masa kecilnya ketika mereka masih menyimpan rasa takutnya. Dan lihatlah buktinya, nanti ujungnya mereka akan tetap menjadi seperti ayahnya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab adab dalam berdakwah, dan malam ini insyaAllah menjadi malam terakhir pembahasan tentang masalah ini. Sudah banyak pertemuan kita bahas tentang adab-adab dalam mendakwahkan agama. Di minggu yang lalu, pembahasan terakhir kita yaitu di antara adab dalam mendakwahkan kebenaran, yaitu janganlah kita terjatuh dalam kebosanan. Jadi jangan putus asa, jangan bosan ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah dalam dakwah. Walaupun kita tidak bisa menghindar dari berbagai ujian dalam dakwah, tapi jangan jadikan kebosanan itu menjadi penutup dakwah kita. Ini terutama dakwah dalam keluarga. Kita sudah jelaskan panjang lebar, dakwahkan sampai kita meninggal atau anggota yang kita dakwahkan meninggal. Jadi pilihannya ada dua, dakwahkan kebaikan. Kalau bukan kita yang meninggal, maka istri atau anak kita yang kita dakwahkan meninggal. Di situ baru berhenti dakwah kita, dan Allah akan balas dengan keindahan surganya insyaAllah. Baik, kita lanjutkan adab yang terakhir dalam dakwah, dan ini yang menjadi penentu keberhasilan dakwah kita, yaitu al-qudwah al-hasanah. Seorang yang mendakwahkan kebaikan, hendaknya dia menampakkan qudwah, yaitu suri tauladan yang hasanah, yang baik. Jadi ada satu teori di antara kalangan para ulama, yaitu al-qudwah
qabla da'wah. Nampakkan dulu suri tauladan, barulah engkau berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah, orang sudah lihat hasilnya, bahawa kita yang mendakwahkan agama ini cocok dengan apa yang menjadi perilaku kita. Jadi antara lisan dan akhlak orang yang dakwah itu sinkron. Bagaimana lisannya menceramahi orang, begitu juga yang dia lakukan. Ketika dia melarang sesuatu pada orang lain, maka dia pun tidak jatuh ke dalam yang dia larang itu. Nah, ini qudwah hasanah, ini penentu keberhasilan dakwah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti dakwahnya itu bukan dengan banyaknya tausiah beliau, ya, tapi diikuti dakwah beliau dengan suri tauladan beliau. Nah, begitu banyak orang yang terkagum-kagum dengan kebaikan apa yang beliau tampakkan dari perilaku. Ini sebenarnya jadi kunci, ya. Kalau mau berhasil dalam membuat area dakwah kita berhasil, atau dalam keluarga kita sendiri, seharusnya kita menampakkan qudwah dulu. Qudwah itu lebih kuat daripada dakwah lisan. Jadi dakwah bilhal itu lebih kuat efeknya daripada dakwah dengan lisan. Dakwah dengan lisan, kita akan menghafal ayat, menghafal hadis, lalu kita akan mengatur kata-kata kita yang membuat orang mungkin terpesona dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Tapi begitu turun dari mimbar, dilihatnya kita tidak cocok dengan apa yang kita bicarakan tadi. Maka apa kesimpulan orang? Ana betul ustaznya, tak betul itu. Tadi dia dakwah, dia bilang haram makan riba, tapi setelah dia katakan itu, selepas Jumaat dia sudah menempel di bank konvensional untuk meminjam uang riba. Bertemu dengan jamaahnya yang barusan dia bilang haram, maka orang akan mengambil kesimpulan seakan-akan materi dakwah yang tidak benar, padahal orang yang menyampaikannya yang tidak benar. Kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendakwahkan agama hari ini, yang paling fatal adalah ketika dia sampaikan kebenaran, lalu dia sendiri melawan kebenaran itu. Ketika dia melarang sesuatu, dia sendiri melakukan yang dilarang itu. Maka orang akan mengambil kesimpulan seakan-akan apa yang dia katakan yang tidak benar, padahal orangnya yang tidak benar, yang materi tetap benar. Maka ada satu pepatah Arab menyebutkan undur qal wala tandur man qal. Lihatlah apa yang dikatakannya, atau dengarkan saja apa yang dikatakannya, tetapi jangan lihat orangnya. Sebenarnya kalau prinsip ini kita pegang, kita tidak peduli siapapun yang sampaikan, kita akan lihat ini kebenaran, tapi tetap sebenarnya berefek. Contoh, ketika kita mau pergi ke masjid, lalu kita tanya di hari Jumaat, so ceramahinan, dijawab fulan. Kita karena sudah tahu karakter fulan, karena kita sudah tahu karakter fulan, begitu dijawab siapa ceramah di situ, fulan, kita tahu akhlaknya. Mungkin orang yang tinggal di komplek kita, mungkin langsung kita mengatakan, anak payah dah dengarnya, enggak usah dengar itu, oh mendumnya. Pasti itu kesimpulannya. Orang yang tidak cocok antara lisan dengan perbuatan, pasti orang mengambil kesimpulan enggak usah dengar, bohong semua dia itu. Pasti begitu ujungnya. Makanya qudwah qabla dakwah, tampakkan dulu kebaikan, suri tauladan,
baru kemudian dakwahkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika mulai mendakwahkan agama, orang-orang terdekatnya mengikutinya, dan sedikit demi sedikit terus sampai hari ini sebahagian dunia itu beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad ini dikenal dengan julukan Al-Amin, si jujur. Jadi orang mengenal Muhammad si jujur karena kejujurannya, amanahnya. Dan ketika beliau mulai mendapatkan perintah Allah untuk dakwahkan agama, orang yang terkenang adalah tidak mungkin Muhammad bohong. Selama ini saja dia tidak bohong. Makanya Nabi SAW ketika pertama sekali Allah suruh untuk dakwahkan agama dengan terang-terangan, jadi 3 tahun Nabi mendakwahkan dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi. Pengikut hanya sekitar 70-an orang. Itu pun yang dipakai, dijadikan markas adalah rumahnya Baitul Al-Arqam. Jadi rumahnya Al-Arqam yang dipakai untuk berdakwahnya Nabi. Jadi kalau Nabi dakwah dulu di masa sembunyi-sembunyi itu, sandal dimasukkan ke dalam supaya tidak ketahuan ada perkumpulan di dalam rumah Al-Arqam, supaya tidak ketahuan karena masih minoritas. Jadi takut belum apa-apa sudah dihabisi karena dianggap ini agama baru. Turun surat Al-Hijr ayat 94. Allah katakan dakwahkan agama dengan terang-terangan. Wa'arid 'anil jahilin, jangan peduli lagi dengan orang-orang yang jahil tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berdiri di atas satu bukit, dia memanggil, wahai kaum fulan, kaum fulan, kaum fulan, berkumpullah. Semua berkumpul. Dan mereka berbisik-bisik, Muhammad mengumpulkan kita, Muhammad mengumpulkan kita. Semua datang. Kenapa semua datang? Karena memang kalau Muhammad yang berbicara, itu dikenal dengan orang yang paling jujur di kota Makkah. Semua datang. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab pun datang karena keponakannya yang baik itu mengumpulkan mereka. Nah, disitulah Nabi mengatakan, jadi Nabi menguji materinya dulu dengan mengatakan, seandainya aku mengatakan kepada kalian bahawa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya kepada aku? Karena dikenal selama ini dengan jujurnya, semua jawab percaya. Enggak ada yang jawab enggak percaya. Jadi Nabi menguji kepercayaan orang kepadanya dan terbukti semua orang percaya. Nah, setelah itu barulah Nabi mengatakan, kalau begitu dengarkanlah bahwa aku telah diutus menjadi seorang Nabi, dan Tuhan kita adalah Allah, dan berhala adalah bukan sembahan, dan macam-macam Nabi katakan. Di situ ketika materi melawan dengan keyakinan mereka, baru mereka bukan tidak percaya, mereka bersandar pada agama nenek moyang. Disitulah ujian mulai berdatangan. Karena Abu Jahal langsung yang Abu Lahab langsung yang mengatakan, jadi berdirinya Abu Lahab mengatakan, tabban lak ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihaza jama'atana, untuk urusan inikah engkau kumpulkan kami? Tadi semua percaya, tapi begitu disampaikan materinya, mulailah terjadi perlawanan. Tapi ujung-ujungnya orang akan kembali semuanya, semua percaya dengan akhlak Nabi SAW. Maka banyak sekali yang masuk Islam melihat kebaikan dari Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini selaku ayah, selaku suami, ingin memperbaiki keluarga, perbaiki dulu keadaan kita. Tapi jangan terjebak oleh syaitan, kita memperbaiki keadaan kita terlalu lama. Jadi ketika ditanya orang, kenapa kau enggak dakwahkan istrinya? Itu istrinya kok pakai baju ketat. Iya, saya kata ustaz suruh perbaiki dulu keadaan saya. Sudah 20 tahun dia perbaiki keadaannya, tidak baik-baik. Ini berarti tidak ada rencana untuk taubat duluan.
Tidak akan berhasil dakwah kita kalau apa yang kita sampaikan berbeda dengan perilaku. Seorang ayah mengatakan, nak jaga solat jamaah. Pokoknya ayah nak melihat kalau sudah bunyi azan, kamu harus segera ke masjid, jangan lagi di rumah. Ayah tidak pernah solat jamaah, ayah tidak pernah ke masjid. Anak pergi ke masjid karena takut, maka muncullah anak-anak di masjid tanpa ayah. Ya, kalau ada anak-anak, sekumpulan anak-anak datang yang ho ayah ke rumah, aneh temayang ini, ni mungkin temayang pihan, jangankan jamaah salat pun enggak. Jadi kamu kenapa ke sini? Kami kalau di rumah dipukul. Kata ayah, kami harus masuk surga, biar ayah aja yang masuk neraka. Kita lihat anak kita nampaknya baik, nampaknya baik karena kita keras di rumah, mengajarkan ini pokoknya begini, ini jam 6:30, jam 6 harus siap segera menuju ke tempat balai ngaji. Jadi tampilan anak kita ni yang masih menyimpan rasa takut kepada kita itu tampaknya baik. Orang akan lihat, mengatakan walaupun ayahnya begitu tapi anaknya baik-baik semuanya. Itu masa kecilnya ketika mereka masih menyimpan rasa takutnya. Dan lihatlah buktinya, nanti ujungnya mereka akan tetap menjadi seperti ayahnya. Kenapa? Karena ibadah yang mereka lakukan, mereka tidak lihat contoh barang dari ayah ibunya. Waktu SD, seorang ibu mengatakan kepada anaknya, pakai jilbab. Malu kita nak pakai jilbab, jangan pakai baju ketat kalau ke sekolah. Tapi dia melihat ibunya kalau keluar belanja, pergi walimah, selalu dengan baju ketat. Anak kita bajunya gamis, jubah besar, dan orang akan lihat seakan-akan anak kita baik. Tapi lihatlah nanti ketika dia terpisah dari ibunya atau sudah mulai dewasa, tetap dia akan melangkah seperti gaya ibunya. Terulang-ulang generasi seperti itu. Ini lingkaran setan ini berulang. Kenapa? Kita tidak memutuskan kejahatan yang dibuat oleh syaitan. Perbaiki dulu diri kita, baru dakwahkan keluarga kita. Kalau dakwahkan keluarga ini dimulai dengan suri tauladan yang baik, itu enggak perlu bilang apapun, orang baik, Pak. Ya. Jadi anak kita cuma kita bilang, yuk dah ke musalla. Enggak pernah kita katakan, nak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala wa qala Nabi sallallahu alaihi. Enggak perlu kita katakan itu, Pak. Nak solat, ayahnya berangkat solat, digandengnya anaknya berangkat solat bertahun-tahun lamanya. Ujungnya nanti pasti anak kita mengikuti jejak ayahnya. Makanya hari ini hati-hati dengan memvonis seakan-akan kita tidak ada andil dalam kejahatan anak. Jadi ada orang yang curhat begini, dia mengatakan, saya heran, saya ini punya anak kok jahat semua, kenapa sabu-sabu semua? Anak saya kok sempat-sempatnya menzinai anak orang. Cobalah baca keadaan diri sendiri. Kenapa mereka bisa terjun ke dunia itu? Kalau seandainya mereka berpatokan pada ayah dan ibu yang salehah, yang dari kecil mencontohkan yang baik, itu jarang sekali terjadi seperti itu. Walaupun sekali-sekali Allah ingin tampakkan kekuasaannya, seperti kejadian pada Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh itu anak Nabi saja bisa tersesat. Itu Allah ingin tampakkan kekuasaannya. Maksudnya bukan engkau yang memberi hidayah, akulah yang memberi hidayah. Jadi jangan sombong dengan parenting, karena ada orang yang menyombongkan dengan pendidikan anaknya. Di mana sekolahkan anak? Alhamdulillah di pesantren favorit, alhamdulillah. Ustaznya siapa? Oh, ustaznya juga ustaz bagus-bagus. Lalu kita sudah mengatakan alhamdulillah saya didik dia dari kecil. Allah beri ujian ketika kesombongan hati itu muncul. Maka dibuatlah salah satu dari 6 anak kita menjadi penyebab sakit kepalanya kita. Itu untuk menundukkan kita, bukan kamu yang bisa memberi hidayah. Maka Allah contohkan barang, anak Nabi saja bisa begitu. Tapi itu jarang sekali terjadi. Maka kaedah orang Arab, ulama Arab menyebutkan apa? An-nadir kal-adam. Yang jarang terjadi itu tidak dianggap.
Jadi jangan berpatokan anak Nabi mentang lekenyan. Kita ada anak kita yang tak beres, Pak. Lalu kita ambil contoh selalu mana Nabi Nuh mentang lekenyan. Pula mana elum. Anak Nabi Nuh aja kayak gitu, apalagi anak saya. Dia memasang patokan, itu aja nggak berhasil. Kenapa saya harus berhasil? Bukan begitu. Itu contoh yang paling jarang terjadi. Yang normalnya bagaimana? Ayah yang baik, ibu yang baik akan mendapatkan keturunan yang baik. Itu contoh yang normal. Yang tadi itu sekali-sekali. Jadi surga itu kadang-kadang didapatkan dengan perjuangan. Namun sekali-sekali Allah ingin kasih contoh, tanpa berjuang pun engkau bisa dapat surga. Kan pernah kita ceritakan di kalangan Bani Israel, Nabi SAW menceritakan seorang ayah yang ahli maksiat, lalu kemudian menyuruh anaknya untuk membakar jasadnya karena dia merasa ketakutan kalau jasadnya dikumpulkan kembali. Dia wasiatkan anaknya, kalau ayah meninggal, tolong bakar tubuh ayah, lalu tebarkan abu pembakaran ke seluruh penjuru angin. Anaknya melakukannya. Lalu Nabi melanjutkan cerita dalam hadis sahih. Nabi mengatakan ketika orang ini berdiri di hadapan Allah nanti, lalu Allah akan bertanya kepadanya, kenapa engkau suruh bakar jasadmu? Dia menjawab, aku takut ya Allah, aku takut berhadapan denganmu, aku tidak ingin engkau masukkan dalam neraka, sehingga aku suruh bakar jasadku agar jasadku tidak bisa berkumpul kembali. Jadi dalam logika dia, kalau abunya sudah diterbangkan ke mana-mana, itu enggak dikumpulkan lagi oleh Allah menjadi jasad. Dia berharap dia hilang di dunia, hilang di akhirat, karena rasa takutnya kepada Allah. Takut sekali. Ternyata Allah mengatakan, karena engkau melakukan itu karena ada rasa takutmu kepada aku, maka hari ini ku ampunkan dosa-dosamu, ku ampunkan dosa-dosamu, masuklah ke dalam surga. Masya Allah, ahli maksiat menyimpan rasa takut, menunjukkan dia hamba dan dia tahu siapa Tuhannya, rasa khauf kepada Allah, masuk surga. Tapi cerita ini cerita kadang mengatakan betul ini. Nah, cerita ini Bapak Ibu, itu cerita yang jarang. Itu Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya, Allah ingin menunjukkan kuasaannya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa ampunkan siapapun yang dia suka, Allah bisa azab siapa yang dia suka. Tak bisa hari ini cerita ini jadi sandaran para ahli maksiat. Ini tak boleh preman-preman mengatakan, nanti aja kita simpan rasa takut ke Allah, insya-Allah neraka. Bukan surga dapatnya, insya-Allah neraka. Jadi tak bisa. Jadi jangan ambil contoh pelacur memberi minum seekor anjing lalu masuk surga. Lalu kita hari ini cari anjing kasih minum, jadi pelacur, tetap neraka. Jadi ini cerita jarang-jarang ini jangan dijadikan sebagai landasan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang mendakwahkan kebaikan dalam keluarga, apa dulu yang harus dicontohkan? Berilah suri tauladan dalam akidah. Jadi kuatkan dulu akidah. Jadi jangan sampai kita tidak jadi contoh barang untuk mempertahankan nama Allah sebagai Tuhan kita, nama Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Pertahankan itu dulu, akidah dulu yang dipertahankan dengan benar. Jadi kalau ayahnya melakukan kesyirikan, anaknya kita suruh buat kebaikan, enggak akan mempan, Pak. Ayah datang ke dukun, anak dibilang jangan datang ke dukun, nak syirik. Ayah jak berdukun, enggak akan mempan. Anak juga nanti akan begitu. Ayah masih percaya model pawang hujan, pawangnya, pawangji, masih percaya model campak celana dalam ke atas sen bisa menahan hujan. Model masih percaya kepada Rara yang punya remote AC di langit. Ini model ini. Lalu kita bilang sama anak-anak, pertahankan akidahmu. Mana ada. Anak hancur juga nanti ujungnya. Anak nanti mainnya asal kesurupan sedikit juga ujungnya dukun. Ayah kaim hei dukun. Ada apa-apa ayah heinya dukun. Bukan diroyahnya.
Ini yang pertama dulu, pertahankan akidah, menunjukkan siapa kita di hadapan keluarga kita dan siapa kita di hadapan orang lain. Yang kedua, pertahankan istiqamah dalam prinsip ibadah. Kita ini nampakkan dulu ibadah kita. Suruh isteri tahajud, kita sendiri enggak pernah tahajud. Paling kita cukai isteri hai kepada tahajud ini. Isteri tahajud, kita tidur. Pasti ujungnya diremehkan sama isteri, enggak berani diremehkan di hadapan kita, diremehkan di hadapan orang. Paling dia buat status. Biasanya kalau isteri kalau lagi curhat, status pak biasanya. Tulis status di Facebook. Kalimatnya pendek, alangkah munafiknya dirimu. Dia tulis alangkah munafiknya dirimu. Orang mulai komen di bawah, "So-nya lakokah ya?" Siapa itu? Suamimu ya? Suamimu ya? Isteri kadang-kadang begitu, tahu suaminya munafik. Maka semua yang dia ucapkan, isteri paling bilang sama anak, "Anak payah kedengar dah ayah aku kan. Kau usah dengar kali ayahmu itu." Munafik dia itu. Itu terjadi. Makanya nampakkan qudwah kita dalam ibadah. Perbaguslah ibadah kita. Insya-Allah keluarga akan ikut. Anak-anak insya-Allah akan baik kalau ayahnya menjaga salat. Dan kemudian tampakkan qudwah dalam prinsip-prinsip haram, halal dan haram. Jadi kejujuran itu tampakkan. Jangan makan gaji haram, maka anak tidak akan pernah bekerja di tempat haram. Kita larang anak ini itu, tapi kita sendiri makan uang haram. Lalu kita larang anak untuk mencari harta haram. Dia akan mengambil contoh, ayah aja makan uang haram, apalagi kami. Alhamdulillah kalau anak dapat hidayah dari tangan orang lain. Tapi kalau dari tangan ayahnya, dia tidak mempan dengan cara yang begitu. Tapi begitu ayahnya selalu, asal ada tawaran dalam jual beli atau kerja apapun, ayahnya mempertahankan, tidak akan tersentuh yang haram. InsyaAllah anak terjaga betul itu. Isteri terjaga betul ketaatannya. Lalu ketika menghadapi suatu masalah yang membutuhkan amanah, istiqamah, itu harus bertahan. Itu qudwah. Jadi biar anak-anak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau tinggal di Damaskus, di kota Damaskus di Syria. Jadi ketika beliau hidup, beliau berada di bawah kepemimpinan raja, saya lupa nama rajanya. Raja itu pada waktu itu sedang menghadapi serangan bangsa Tartar. Jadi bangsa Tartar sedang menjajah di mana-mana. Jadi dikenal dengan Genghis Khan, Hulagu Khan. Walaupun berikutnya mereka masuk Islam dan mereka akhirnya menjadi cikal bakal turunan orang-orang yang berada di negeri Balkan, Afghanistan, yang cikal bakal dari bangsa Tartar. Makanya wajahnya bercampur-campur antara Cina dengan sedikit ke Arab-Araban. Jadi ketika itu raja ini di masa Imam Nawawi masih hidup. Imam Nawawi ini salah seorang ulama terkenal bermazhab Syafi'i dan bahkan menjadi ikonnya mazhab Syafi'i. Kitab beliau jangan ditanya, baik dalam fiqh maupun akhlak. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Salihin, Majmu' Syarah Muhazzab, Minhajut Talibin, macam kitab. Umur meninggal 45 tahun. Jadi beliau diuji oleh Allah, istiqamahnya beliau mempertahankan agama menjadi contoh bagi ulama yang lain. Ketika raja mengumumkan kutip uang dari rakyat untuk biaya perang, jadi rakyat harus dibebankan kutipan untuk membeli persenjataan menghadapi Tartar. Raja ini mengundang semua ulama. Jadi semua ulama-ulama di Damaskus pada waktu itu sudah tanda tangan bahwa mereka mengikuti perintah raja, kita kutip uang sama rakyat. Setelah semuanya tanda tangan, raja bertanya, siapa yang belum tanda tangan? Apakah semua ulama sudah tanda tangan? Biar kita umumkan kepada rakyat. Lalu mereka mengatakan, para ulama mengatakan di Damaskus,
Ada satu yang belum ya, wahai raja. Saya lupa nama beliau Pak. Zahir apa, Raja Zahir apalah begitu, lupa saya. Satu orang yang belum tanda tangan. Siapa kata raja? Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Jadi beliau belum tinggal di kota Nawa pada waktu itu. Sering disebut dengan Abu Zakaria. Dan itu ulama yang paling disegani di waktu itu. Beliau tidak tanda tangan. Raja murka. Lalu raja panggil Imam Nawawi, dipanggil ke istana. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak mau tanda tangan? Biar kita segera umumkan kepada rakyat. Karena rakyat dari dulu, kalau ulamanya sudah ikut ke raja, berarti rakyat akan ikut ulamanya. Raja perlu sekali dukungan para ulama. Lalu Imam Nawawi mengatakan, tidak akan ku tanda tangan. Engkau telah membebani rakyat. Bukankah engkau punya budak laki-laki 100 orang? Dan di tangan mereka semuanya ada dirham dan dinar, ada emas-emas di tangan mereka. Bukankah juga engkau punya 200 budak perempuan dan engkau simpan emas di tangan-tangan mereka? Engkau punya kekayaan yang banyak dari pejabat-pejabat engkau, menteri-menteri, semua punya kekayaan. Negara cukup membiayai perang. Kenapa engkau bebankan rakyat yang miskin untuk membiayai perang? Dilawan oleh Imam Nawawi, Pak. Kemudian raja marah lalu mengusir Imam Nawawi. Disitulah Imam Nawawi pindah dari Damaskus ke kota Nawa di pinggiran Syria. Beliau pindah, lalu kemudian beliau dijuluk dengan Imam An-Nawawi, yang maksudnya yaitu dari kota Nawa. Seluruh ulama pada waktu itu malunya minta ampun di hadapan Imam Nawawi. Mereka tanda tangan hanya karena raja meminta mereka. Imam Nawawi satu-satunya yang melawan raja, tidak mau membebani rakyat dengan urusan itu. Dan itu menjadi sebuah contoh bagi ulama lain bahawa seharusnya mereka bersikap seperti Imam Nawawi, membela rakyat di tengah-tengah kesulitan. Itu contoh suri tauladan. Itu kalau sudah begitu, walaupun dihinakan oleh raja, apa yang terjadi berikutnya Bapak? Kita baca sejarahnya, seluruh ulama menyadari kesalahan mereka dan mereka malu sekali. Lalu mereka memohon semuanya kepada raja, kembalikan Imam Nawawi ke Damaskus. Kembalikan, kami kehilangan seorang imam yang paling kami segani. Diminta kembali. Raja akhirnya pun meminta Imam Nawawi untuk kembali. Tapi Imam Nawawi mengatakan, selama raja itu masih ada di Damaskus, aku tidak akan kembali ke Damaskus. Dia bertahan dengan istiqamahnya. Dia tidak ingin dijajah oleh seorang raja dengan sikap yang tidak pro kepada rakyat. Begitulah keadaan seorang yang mendakwahkan agama. Cukup dengan itu apa yang Allah berikan ke mereka, kepada Imam Nawawi, keagungan namanya, suri tauladannya disebut-sebut oleh banyak orang Islam. Semua kitabnya menyebar ke seluruh alam. Sedangkan tadi yang tanda tangan ke raja, anak itu tidak dikenal. Dan hari ini kita tahu siapa yang akan Allah angkat untuk menjadi suri tauladan, yaitu orang-orang yang membela kebenaran walaupun berada di bawah rezim yang zalim. Dia tetap membela kebenaran walaupun dia akan mendapatkan siksa. Maka walaupun jasadnya tersiksa, namanya tetap agung dan harum sepanjang masa. Yang contoh suri tauladan. Nyohana yang tingkat kota Lot Semawe saja yang kecil ini, siapa yang larang sekarang hari ini maksiat? Itu sudah mulai tidak berjilbab. Ada orang-orang yang kita lewat Pak tidak berjilbab, perempuan, siapa yang larang sekarang? Masih adakah ulama? Kenapa tidak ada satu surat pun yang keluar haram atau wajib razia, WH wajib razia, yang tidak berjilbab tahan motornya atau apa saja, minta surat nikah mereka yang berboncengan? Adakah satu surat yang keluar? Tidak ada. Tapi kalau sesama muslim yang berurusan dengan sesama orang salat, cukup bagah surat itu. Begitu beda pemahaman, langsung panggil ustaz itu. Ini kenapa bisa berbeda pemahaman? Kenapa mengatakan bahawa begini-begini dalam urusan fikih, dalam urusan maksiat diam? Maka inilah yang membuat kita kehilangan keberkahan Pak hari ini. Kita kehilangan kasih sayang Allah. Amar ma'ruf tidak berani ditegakkan. Maka wajib para ulama atau yang dilabeli ulama wajib bekerjasama dengan umara. Kan mudah, kerjasama dengan dandim,
dengan Danrem, kerjasama dengan Kapolres. Mudah, tapi tidak jalan karena tidak ada yang memulai memotivasi itu. Maksiat terus berlaku. Waktu salat orang duduk di kedai kopi, Jumaat duduk di kedai kopi, tidak solat Jumaat. Enggak ada yang berani ngusir satu pun. Sedangkan kita yang tidak ada jabatan, tidak ada apapun, baru kita ucapkan sudah kena lemparan batu dari dalam kedai kopi. Yang punya kuasa tinggal tanda tangan, selesai urusan. Di situ kita tahu mana yang selayaknya jadi suri tauladan dan yang mana yang tidak layak jadi tauladan. Maka jemaah melakukan Allah, mau jadi seorang ayah yang diangkat oleh Allah ke dalam surga, jadilah suri tauladan dalam keluarga, jadilah suami yang menjadi tauladan bagi istrinya. InsyaAllah satu keluarga akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.